Kita semua pasti pernah dengar kan proyek teknologi besar yang kelihatannya menjanjikan, tahu-tahu gagal total. Apa sih penyebabnya? Ternyata ada pembunuh senyap yang lagi beraksi di belakang layar. Nah, di sini kita bakal coba ungkap siapa atau apa pembunuh itu. Dan ini tuh bukan masalah sepele loh. Coba deh bayangin, uang jutaan dolar diinvestasiin, ribuan jam kerja dari tim developer dihabiskan, ujung-ujungnya produknya jauh dari harapan. Kan sayang banget ya. Jadi sebenarnya salahnya di mana sih? Kebanyakan orang mungkin langsung mikir, pasti codingannya jelek, atau servernya sering down kali. Padahal bukan itu. Penyebab utamanya itu jauh lebih mendasar dan sering banget nggak kelihatan. Nah, ini dia tempat kejadian perkaranya. Ada sistem mahal yang udah jadi, tapi nggak ada yang pakai. Ada anggaran yang tadinya sekian, malah bengkak berkali-kali lipat. Ada proyek yang mandek di tengah jalan. Dan yang paling parah, pengguna yang frustrasi berat. Ini bukan lagi sekedar kerugian, ini udah jadi bencana. Dan ternyata tersangka utamanya adalah kesalahpahaman. Yap, bukan masalah teknologi, tapi masalah komunikasi. Proyek itu gagal bukan karena timnya salah membangun sistem, tapi karena mereka membangun sistem yang salah dari awal. Beda banget loh artinya. Oke, terus gimana dong cara kita menangkap pembunuh ini? Gampang, kita butuh seorang detektif. Dan kenalkan, nama detektif kita adalah analisis kebutuhan. Ini tuh semacam proses investigasi buat mastiin kita bener-bener paham apa yang harus dibangun, bahkan sebelum satu baris kode pun ditulis. Coba deh perhatiin. Investigasi ini terjadinya di mana dalam siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Tepat di nomor 2, abis perencanaan. Ini bukan langkah sampingan ya, ini fondasi. Kebayangkan kalau fondasinya aja udah miring, seluruh bangunannya pasti bakal runtuh. Setiap detektif yang jago pasti tahu kalau mereka harus kumpulin bukti. Nah, dalam kasus kita ini ada 2 jenis bukti utama yang wajib kita kumpulin buat memecahkan misteri ini. Jadi, ada 2 jenis petunjuk nih. Pertama, kebutuhan fungsional. Ini soal apa yang harus bisa dilakuin sama sistem. Fitur-fiturnya apa aja. Kedua, kebutuhan non-fungsional. Ini soal bagaimana sistemnya bekerja. Seberapa cepat, seberapa aman. Kalau kita abain salah satunya aja, bisa fatal akibatnya. Coba kita lihat berkas kasus ini. Sistem penjualan. Secara fungsional, jelas, sistemnya harus bisa nyata transaksi dan bikin laporan. Gampang. Tapi, lihat deh kebutuhan non-fungsionalnya. Harus online 24 jam dan responsnya harus di bawah 3 detik. Coba bayangin kalau sistemnya bisa bikin laporan, tapi loadingnya 5 menit. Siapa yang mau pakai? Nggak ada kan? Nah, itu dia kenapa petunjuk bagaimana sama pentingnya. Oke, kita udah tahu jenis bukti apa aja yang kita cari. Pertanyaan berikutnya, gimana cara kita ngumpulinnya? Dan yang lebih penting, siapa aja sih yang perlu kita interogasi dalam investigasi ini? Setiap investigasi butuh saksi kan? Nah, di dunia proyek, kita sebut mereka stakeholder. Dan ini penting banget, jangan cuma nanya ke bosnya doang. Kita juga harus ngobrol sama staff yang kerja di lapangan tiap hari, sama tim IT, sama pelanggan yang bakal pakai, bahkan kadang-kadang sama pemasok juga. Setiap orang itu punya potongan puzzle-nya masing-masing. Tugas kita, nyatuin semuanya. Dan ini dia nih, isi koper detektif kita. Alatnya macam-macam. Ada wawancara buat gali info lebih dalam. Ada observasi buat lihat langsung gimana proses kerja yang sebenarnya. Ada juga analisis dokumen buat nemuin petunjuk-petunjuk yang mungkin tersembunyi. Semua teknik ini penting banget biar kita dapat gambaran yang utuh. Perhatiin deh jenis pertanyaannya. Analis yang baik itu nggak nanya, Bapak mau tombolnya warna apa? Bukan itu. Mereka akan bertanya, apa sih masalah terbesar dalam pekerjaan Bapak sekarang? Atau informasi apa yang paling sering Bapak butuhkan? Intinya, mereka menggali akar masalahnya, bukan cuma sekedar mendekorasi permukaannya. Nah, setelah semua bukti terkumpul, semua saksi diwawancara, dan semuanya dianalisis, kita akhirnya sampai ke bagian yang paling penting, putusan akhir. Ini adalah momen di mana semua kerja keras investigasi kita tadi membuahkan hasil. Tapi, hati-hati. Ada banyak jebakan di sini. Kebutuhan yang definisinya ngambang, saksi penting yang kelupaan diajak ngobrol, atau dokumentasi yang berantakan. Semua ini bisa bikin investigasi kita sia-sia dan ujung-ujungnya balik lagi ke kegagalan. Anggap aja ini peringatan terakhir dari sang detektif.
Kalau semua proses tadi dilakukan dengan benar, hasilnya adalah sebuah cetak biru yang super solid. Biasanya disebut dokumen spesifikasi kebutuhan atau SRS. Dokumen inilah yang jadi kitab suci buat para developer, panduan mereka untuk membangun sistem yang benar-benar dibutuhkan dan, yang paling penting, bakal dipakai. Bencana pun bisa dihindari. Jadi, lain kali kalau ada aplikasi yang bikin Anda frustrasi, lamot, atau nggak guna, jangan buru-buru nyalahin developernya. Coba deh tanyain dulu, jangan-jangan mereka lupa melakukan investigasi di awal? Karena sekarang Anda tahu, disitulah letak rahasia antara sukses dan gagal sebuah proyek.